teman-teman? Baik, saya mulai ya Bu ya. Ya. Oke, mohon perhatian semuanya. Duduk siap gerak. Lapor, hari ini kami dari kelompok 1 kelas D dengan jumlah 9 orang siap mengikuti pembelajaran. Lanjutkan dan pimpin doa. Siap, lanjutkan. Baik, terima kasih untuk pembacaan doa. Saya ambil alih. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita mulai hari ini bisa bermanfaat dan kita mendapatkan ilmu yang sebaik-baiknya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Haidir, Mbak Leni ya. Rekan-rekan seperti biasa ya, untuk supaya hari ini dimulai dengan penuh semangat ya, seperti biasa. Pimpinan saya ambil alih, duduk siap, gerak. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Istirahat di tempat, gerak. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, rekan-rekan. Halo. Hai. Hai. Halo, pagi. Hai. Halo. Hai, hai. Halo. Halo, hai. Hai, halo. Oke, rekan-rekan, terima kasih. Ini hari yang keberapa ini berarti kalau di MOOC, kalau di e-learning, kalau di distance learning-nya sudah hari minggu ke-3 ya? Apa Iya, betul. minggu tanggal 1-2 Mei kan ya awalnya ya? Sekarang tanggal 13 berarti sudah hari ke-8 mungkin ya, hari ke-8 kira-kira ya. Kemarin ada libur juga ya, rekan-rekan. Gimana teman-teman, tetap sehat ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah kemarin teman-teman pas banget long weekend ya, jadi teman-teman bisa rehat ya rekan-rekan. Jadi mudah-mudahan hari ini sudah dicas baterainya teman-teman. Kita sudah masuk ke agenda 3, sudah di separuh perjalanan rekan-rekan ya untuk menyelesaikan rangkaian dari Latsar rekan-rekan. Saya berharap di sini teman-teman tetap terjaga semangatnya adik-adik ya. Kalau zaman saya dulu rekan-rekan,
2 tahun ya untuk menyelesaikan latsar ini ada spare waktu 2 tahun. Jadi kalau misalnya naudzubillah saya tidak bisa menyelesaikan, saya bisa menyelesaikan di tahun depan. Tapi untuk saat ini tidak bisa ya. Adik-adik hanya diberikan waktu hanya setahun saja. Setahun saja. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini kompak ya. Ketua kelasnya siapa di sini? Mbak Leni, luar biasa ya. Mbak Leni, ini 9 orang masuk di kelas 1D. Mudah-mudahan eh, lulus juga dengan 9 orang ya. Amin, amin, amin. Lulus yang dengan nilai predikat yang baik ya tentunya teman-teman. Paling tidak baik seperti itu ya. Jangan cukup, jangan kurang begitu ya rekan-rekan. Nah, perkenalan dulu ya teman-teman. Tak kenal maka tak sayang katanya tak cinta ya. Kita kenalan dulu rekan-rekan. Jangan bosan-bosan dulu ya teman-teman ya. Di sini nanti juga akan saya minta teman-teman untuk perkenalan ya. Oke, rekan-rekan, nama saya Naili Kamaliah ya. Saya dari Direktorat Pengembangan Kompetensi ya, Widya Suara dari Direktorat Pengembangan Kompetensi. Sudah 14 tahun ya menjadi PNS. Jadi saya di sini nanti akan sharing terkait dengan PNS yang sudah saya rasakan ya selama ini. Tapi saya juga akan belajar dari teman-teman sekalian tentunya. Di sini adik-adik ini luar biasa pinter-pinter ya. Umurnya di bawah saya semua ya, di bawah saya semua, tetapi luar biasa ya, pasti pengalamannya juga banyak sekali seperti itu. Nah, saya pasti nanti teman-teman ini kok perkenalan lagi di Anggida Tiga. Nggak apa-apa ya rekan-rekan ya, kita sambil peregangan ya, sambil pengenalan, sambil ya kita tengok-tengok ya, mungkin apa supaya tambah akrab lagi ya teman-teman. Saya juga pengen kenalan sama teman-teman di sini semua ya. Nanti saya pengen tahu nama teman-teman, nama panjang, nama panggilan ya. Terus kemudian hobinya apa, kemudian kenapa teman-teman pengalaman sebentar, nama panjang, nama panggilan, hobinya apa ya, pengalaman teman-teman ya selama ini mungkin sudah setelah kuliah selesai teman-teman bekerja ataukah memang benar-benar fresh graduate ya teman-teman ya, atau pengalaman yang lain minta tolong diceritakan ya biar kita sama-sama saling kenal lebih dalam lagi. Kemudian motivasi teman-teman jadi PNS itu kenapa ya? Oke. Karena hari ini tanggal 13 Mei, jadi dari ada nggak dari 13 di sini nomor 13. Di sini yang mendekati 13 itu Mbak Dwini ya. Nah, Mbak Dwini ini deh, dari Mbak Dwini dulu. Oke. Nanti Mbak Dwini nanti akan colek temannya ya, setelah Mbak Dwini ya. Mbak Dwini colek temannya disertai alasan ya. Misalnya kita selama ini teman-teman sudah kenal ya, Mbak Dwini sudah kenal nih sama teman-temannya selama 2 minggu ini ya. Misalnya nanti nyolek Mbak siapa, alasannya kenapa gitu ya. Oke, silakan Mbak Dwini nama lengkap, nama panggilan. Oh ya, satuan kerjanya mana? Satuan kerjanya ulang ya, nama panjang, nama panggilan ya, domisilinya di mana, sorry, satuan kerjanya apa, ya, panjang banget ya, hobinya, kemudian pengalaman teman-teman, dan kenapa teman-teman pengen jadi PNS. Oke. Monggo Mbak Dwi nih, panjang banget ya pertanyaannya ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Naili atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu dan teman-teman semua, saya Dwini Norma Yulisa Putri, biasa dipanggil Dwini dari Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk. Kemudian domisilinya di Cilodong, Depok. Hobinya memasak dan bermain bersama anak. Terus kalau pengalamannya kebetulan saya baru lulus Bu tahun 2023. Kemudian sempat ikut postdoc di BRIN juga di Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk sejak bulan Mei 2023 sampai kemarin ya, sebelum TMT di CPNS ini di bulan Februari gitu. Jadi setelah lulus ikut postdoc BRIN, kemudian ikut seleksi CPNS BRIN, alhamdulillah lolos gitu. Jadi itu aja pengalamannya. Terus kenapa ingin jadi CPNS atau PNS? Sebenarnya dulu sih pas kecil kayaknya punya impian pengen jadi peneliti gitu sih Bu. Pengen jadi peneliti gitu. Terus ya alhamdulillah maksudnya setelah lulus S1 itu dapat kesempatan beasiswa S2, S3 kayak gitu. Sebenarnya didorong juga untuk jadi dosen gitu. Cuma
setelah coba bergabung di BRIN lewat program postdoc kayaknya lebih menarik gitu dan lebih asik gitu di BRIN. Jadi ya udah kemarin pas ada buka CPNS nyoba di BRIN aja gitu. Itu sih Bu. Kalau kenapa pengen jadi PNS-nya ya mungkin sama kayak rata-rata teman-teman atau banyak orang ya kayak gitu. Baik, terima kasih teman-teman dan Ibu Naili. Selanjutnya siapa ya? Mas Hairdin deh untuk Mas berkenalan Hairudin. karena Mas Hairdin, iya ini salah satu idola di kelas kita, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dwi nih, Ibu yang baik ya, luar biasa sekali Mbak Dwi ini berarti kalau langsung keterima tuh berarti nanti CV-nya sebenarnya juga banyak juga loh Mbak ya. Mungkin pengalaman Iya, Mbak Dwi ini ketika kuliah ya, mungkin ya akan dilihat ya ya. CV dari di apa namanya di BRIN. Oke, terima kasih Mbak Dwi nih. Monggo Ya, sama-sama, Mas Bu. Hairdin. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Naili dan Mbak Dwi ini. Perkenalkan, nama saya Herdin Dwi Nugraha, bisa dipanggil Herdin. Itu saya dari Pusat Riset Peternakan, Bu. Kemudian untuk domisili saya saat ini domisilinya di Malang. Cuman harus ke Cibinong, di sini masih ngekos, Bu. Gitu. Tapi kalau keluarga semua ada di Malang domisilinya. Kemudian Di untuk pusat riset apa tadi Mas? Pusat pus- riset apa di pusat Cibinong? pusat riset peternakan, Ibu. Oh, peternakan, nggih, nggih. Iya. Monggo. Terus Mas Hairdin? Kemudian untuk hobi saya main game, Bu, sebenarnya. Main game. Ya, untuk pengalaman saya sebenarnya saya baru lulus di tahun 2023, Bu. Sama. Nah, cuman wisudanya juga masih baru Januari kemarin. Nah, tapi selama ini selama saya kuliah S2, S3 banyak membantu penelitiannya promotor saya, Bu. Mungkin itu pengalamannya. Untuk motivasinya ya sebenarnya saya ingin menjadi panutan buat anak saya, Bu. Sudah PNS, sudah S3. Nah, saya berharap anak saya bisa lebih dari saya seperti itu jadi panutannya. Siapa tahu bisa jadi kuliah di dokter, Bu. Gitu. Amin, amin, Ya, amin ya. amin. Gitu. Mungkin Oke. itu Bu perkenalan dari saya. Terima kasih Mas Hairdin. Dulu kuliahnya di mana Mas Hairdin? Di Malang juga nggak? Iya, Bu, di Malang di Brawijaya. Oh, di Brawijaya ya Mas Iya. Hairdin. Berarti jurusan apa Mas? Di Jurusannya Brawijaya. juga peternakan, Bu. Oh, peternakan sama ya. Oke, Sama ini peternakan juga. jauh-jauh ya dari Malang. Tapi teman-teman ya, Iya. yang perlu teman-teman syukuri, Latsar sekarang teman-teman bisa secara distance ya, rekan-rekan. Jadi kalau zaman dulu saya itu benar-benar harus diasramakan ya. Jadi yang senang itu yang single-single di zaman dulu ya. Kalau yang bapak-bapak, ibu-ibu ya, atau yang ibu menyusui, aduh, itu benar-benar butuh effort yang luar biasa. Jadi teman-teman eh, jangan dianggap ini beban ya Latsar ini teman-teman ya. Kalau kalau nanti misalnya Mbak Dwi ini masih sama keluarga ya Mbak ya. Sekarang ya masih kumpul nggak apa seperti Mas Hairdin yang LDR Sama keluarga, Bu. Keluarga sama kecil. keluarga kan? Berarti kalau Mbak Dini Betul. capek ngerjain video masih ada yang mijitin di rumah ya. Nggak harus pisah Iya, sama betul, anak. Bu. Jadi teman-teman tolong apa namanya dibawa happy ya. Apapun penugasannya itu dibawa happy teman-teman ya. Oke, makasih ya Mas Hairdin ya. Silakan Mas Terima Hairdin kasih. memilih temannya yang lain. Saya mau nyolek Mas Halim, Bu. Mas Halim Ya, karena Mas kar- Halim karena Mas Halim paling ganteng di antara kita paling semua. Itu Makasih ya, Bu. fitnah itu, Bu. Padahal Mas Hairdin yang paling ganteng, Bu. Enggak, Bilang Bu. idola mahasiswi, Bu. Oke, monggo Mas Baik. Halim. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Muhammad Halim Jatikusala, biasa dipanggil Halim dari Pusat Riset Veteriner, Ibu. Untuk keluarga domisilinya anak dan istri di Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian sekarang saya domisili di Cibinong, Bogor sendirian jadi LDM. Gitu, Ibu. Terus untuk pengalamannya, saya lulusan dari Universitas Airlangga Surabaya. Jadi selama saya S1 sampai S3 itu kebetulan dilibatkan
di laboratorium penelitian juga dengan promotor saya. Kemudian setelah lulus di 2002, saya sempat postdoc di BRIN selama 1 tahun di Pusat Riset Veteriner juga, kemudian mendaftar CPNS dan alhamdulillahnya lolos gitu Bu. Untuk motivasi menjadi PNS, pertama karena saya laki-laki ya Bu, jadi pemimpin rumah tangga paling nggak saya punya permanent position gitu. Jadi buat istri saya juga melegakan nanti walaupun memang kata orang kan kalau pengen kaya jangan jadi PNS gitu ya Bu. Tapi nanti insya Allah rezeki Allah yang ngatur. Yang penting saya posisinya sudah tetap. Ada apa-apa juga nanti keluarga saya bisa dapat pensiun gitu nanti harapannya gitu. Gitu sih Bu kurang lebih dari saya. Oke, terima kasih Mas Halim. Ya. Bapak saya aja begitu Mas. Adik saya itu kami semua PNS ya, berempat. Adik saya juga ada yang tidak PNS, itu orang tua tetap kamu harus punya tetap ya. Padahal mohon maaf ya teman-teman, adik saya itu gajinya berkali-kali lipat daripada saya ya. Tetapi namanya supaya ketenangan ya teman-teman ya di masa tua dan sebagainya ya, itu yang perlu kita syukuri. Dan saya yakin rekan-rekan setiap tahunnya itu pasti pemerintah akan memikirkan kita sebagai PNS ya. Jadi nanti gajinya juga akan lama-lama akan insya Allah akan naik ya, meskipun memang tidak benar kata Mas Halim ya. Kalau mau kaya jangan jadi PNS itu benar, tapi paling nggak kita tenang dulu ya rekan-rekan ya, kita tenang dulu, ada penghasilan tetap seperti itu ya. Tapi saya yakin teman-teman ini kan peneliti ya. Peneliti itu lebih fleksibel. Jadi teman-teman nanti bisa sambil ngajar di luar ya, teman-teman sambil ngajar di pelatihan seperti itu, insya Allah rezeki juga akan ngikut ya. Begitu. Terima kasih Mas Halim untuk cerita ya dan motivasinya di pagi hari ini. Silakan memilih teman yang lain. Berikutnya mungkin Mas Resta, Bu, karena beliau salah satu diaspora, nanti mungkin bisa bercerita pengalamannya di luar negeri. Wah, keren nih Mas Resta. Monggo Mas Resta. Terima kasih Mas Halim. Halo, Assalamualaikum. Kedengaran ya? Kedengaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resta Agung Susilo, biasa dipanggil Resta atau bisa juga Agung. Kalau keluarga manggil saya Agung, tapi teman-teman, rekan kerja semua manggil saya Resta ya. Apalagi sih? Saya dari Pusat Riset Fisika Kuantum. Domisili saya lahir dan besar di Pamulang, di dekat Puspitek ya. Namun saat ini saya masih postdoc di Korea Selatan. Keluarga juga alhamdulillah ikut di sini di Korea Selatan. Jadi kemarin tugas-tugas ada yang bantuin, alhamdulillah. Terus hobi saya suka olahraga. Dulu sempat suka musik, cuman sekarang udah nggak terlalu. Terus pengalaman kerja saya udah cukup lama ya Bu, lulus 2000 akhir 2016 lulus S3 dari Australia. Terus saya sempat bekerja habis itu 3 tahun di Cina, Shanghai postdoc. Lalu pindah lagi saat COVID saya pindah ke sini di Korea Selatan ya, semenjak awal 2020 pindah ke Korea Selatan hingga saat ini, jadi udah cukup. Mungkin emang saya paling tua di sini Bu di antara rekan-rekan. Lalu kenapa sih PNS? Sebenarnya saya juga merasa saya dulu sempat pengen emang jadi peneliti ya Bu. Terutama awalnya saya sempat karena emang saya sudah lama kerja di luar dan dari sekolah dari S2 S3 saya di luar terus. Jadi sempat mikir jadi peneliti di luar aja. Cuman terus akhirnya mikir saya keluarga itu susah Bu, kalau di luar kan beda budaya segala macam ya. Terus saya pikir dengan baik dan saingan tuh anak-anak muda tuh lebih banyak dan lebih bagus. Jadi semakin tahun semakin susah untuk saingan di luar ya. Dan kebetulan ya seperti Mas Halim juga, jadi saya mencari posisi yang permanen karena satu udah berkeluarga dan sudah berumur juga Bu. Jadi ya gitu, jadi saya kembali ke Indonesia bukan karena berat hati ya Bu, karena emang sebenarnya sih sudah dari awal-awal tahun gitu loh. Jadi udah dari tahun sebelum-sebelumnya. Jadi ada niat, cuman baru sekarang alhamdulillah ada jalan, jadi sudah insya Allah keterima, mudah-mudahan lulus semua. Terima kasih Mas Resta. Nanti banyak yang kita nanti bisa sharing ya teman-teman di sini ya. Jadi di sini nggak cuman teman-teman aja yang belajar, saya juga belajar dari rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan dapat ilmu saya. Jadi mudah-mudahan kita tambah pengalaman di sini teman-teman ya, selama paling tidak selama 2 tatap maya ini ya.
memang ini luar biasa sekali Mas Resta ini termasuk loyal ya dengan bangsa dan negara di sana, sudah kehidupannya sudah saya pasti sudah luar biasa. Mudah-mudahan Mas Resta semangatnya ke Indonesia ini tetap di semangat yang dulu di luar, mungkin kalau takutnya Mas Resta kaget dan sebagainya ya, karena kita juga bertumbuh terus ya Mas Resta, semangat yang di luar negeri itu tetap harus dipertahankan seperti itu ya Mas Resta ya. Dan juga teman-teman di sini juga bisa disupport begitu Mas Resta ya, apa namanya, dengan berbagai pengalaman-pengalaman di luar seperti itu. Ya, memang sayang sekali kalau karena banyak peneliti yang di luar bagus-bagus, tapi kalau misalnya tidak bisa apa namanya, dibawa ke Indonesia ya teman-teman ya. Makanya sejak 2010 itu sudah fokusnya pada perekrutan diaspora di BRIN ini begitu rekan-rekan ya. Oke, lanjut Mas Resta, Maaf, teman-temannya. saya mau rekomendasi supaya Mbak Leni deh, Mbak Leni karena ketua kelas. Karena Karena sibuk ketua sendiri kelas. tuh Mbak Leni. Bu. Luar biasa Mbak Leni. Maaf Mas, ngecas laptop. Ya, perkenalkan nama saya Leni. Saya aslinya dari Karanganyar, tapi sekarang domisili di Cibinong. Terus S3-nya di UGM. Lulusnya wisudanya Mei 2022, jadi masih baru begitu ya Bu. Ya, karena kan pendaftaran dulu waktu CPNS tuh Oktober, nggak salah, atau November Ya, gitu. sama berarti sama Gitu. zaman dulu saya. Pengumuman apa Mbak? November? Sama Iya, nggak? iya Sama kayak berarti ya sama zaman saya dulu ya. ya. Terus apa lagi ya? Hobi baca Bu, apapun lah, baca sosmed. Kalau ada suruh baca jurnal, tapi kalau enggak ya baca sosmed gitu. Terus apa lagi? Apa lagi Bu tadi Bu? Motivasi menjadi PNS. Cari ketenangan sih Bu. Iya, karena apa ya? Dari keluarga Bapak nggak ada yang PNS gitu. Wih, keren ya. Mbak Leni kalau gitu udah potong kambing belum? Nggak ada Bu potong kambing. Mungkin Karena diarep-arepin gitu. Enggak. Mbak Leni, berarti nggak. Mbak Leni yang di luar zona nyaman ya. Keluarga nggak ada yang PNS, Mbak Leni PNS sendiri loh. Iya, karena apa ya, kebetulan keluarga masih satu provinsi juga di Jawa Tengah, jadi kayak apa ya, kok gini-gini aja, deket-deket aja gitu. Ya, tapi di Itu sini aja berarti sih. teman-teman banyak yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Tadi Iya, Mas Khairdin Malang, Mas Halim, mana Mas tadi? Eh, Saya keluarga di Mojokerto, Ibu. Mojokerto ya, Mas tadi yang pertama Mbak Dwini ya? Mbak Dwini tadi mana Mbak? Mas Resta, Mas Agung itu kan Surabaya ya Mas ya? Enggak Bu, saya lahir di UNER-nya aja ya? Jakarta. Oh Jakarta. Tadi yang UNER Mas Halim ya? Saya Bu yang di UNER. Oke, oh Mas Agung Jakarta, Mbak Dwini di sini ya Mbak? Saya Di lahir Cibinong? Jakarta, Bu. Oh Ya, Jakarta, lahir orang Jakarta, Jakarta besar di ya. Depok. Oke. Di sini banyak yang dari Jawa Timur. Saya juga dari SMA Jawa Timur, teman-teman. Saya di Jombang ya. Tapi saya sebenarnya lahir di Bondowoso, tinggal di Semarang. Kemudian dari SMA saya pesantren di Jombang. Terus kuliah saya S1 S2 saya di Surabaya di ITS ya. Oke. bisa bahasa Jawa Bu, ini Oh berarti bisa. pembelajarannya Bu. Iya, ini dari suara udah kelihatan ya Mbak Leni kalau saya medok ya. Bisa bahasa Madura juga berarti Bu. Oh bisa. Kalau Nggak Bondowoso bisa Bu. itu Mas. Kalau itu saya nggak bisa Mas ya. Bab Oke. subtitle-nya keluar, subtitle-nya keluar Mas Erdin ngomong. Mas Agung nggak ngerti, Mas Agung ngertinya bahasa Korea, bahasa Cina. Ngerti Bu, orang tua ngerti? kan Jawa semua, saya Oh, orang lahir tua besar Jawa ya. orang tua. Ya Bapak, ibu Malang, Bapak Magelang, jadi mereka Berarti kalau sehari-hari bahasa Jawa. mudik pulang ya Mas ya. Enaknya Kenapa, begitu Bu? ya rekan-rekan ya. Kalau punya kampung itu ya, mudik pulang ya, masih pulang Mas ke kampung Enggak sih nenek. Bu, udah Nggak nggak ada. ada. Udah nggak Berapa ada tahun ya. yang lalu udah nggak ada, jadi udah. Beberapa tahun yang lalu nggak ada. Oke. Makasih rekan-rekan. Mbak Leni silakan Mbak, colek temennya. Mbak Nadia kali ya, karena paling muda. Karena paling muda. Oh, iya, masih menik-menik ya. Monggo Mbak Nadia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama panjang saya Andi Nadia Nur Latifah Hatta, nama pendeknya Nadia. Kemudian lahir dan tinggal di Makassar, tapi saat ini domisili di Dramaga. Untuk satuan kerja Pusat Riset Rekayasa Genetika,
Apa lagi nih? Oh, hobi membaca sama mendengarkan musik. Kalau pengalaman saya S2 S3 kebetulan di IPB, kemudian lulus Juni 2023. Setelah itu lanjut postdoc di BRIN. Kemudian kenapa mau jadi PNS? Karena orang tua saya pensiunan BUMN. Jadi dimintanya mungkin cobain jadi PNS aja, mungkin hari tuanya lebih terjamin gitu katanya. Jadi saya ngikutin orang tua aja. Mungkin Luar itu dari biasa Mbak saya. Nadia. Uh, nyolek temen nih, Bu. Iya, nggak tanya dulu, orang tua Oke. BUMN nggak kaget kan? Mbak Nadia udah terima gaji belum? Ah, ah. Udah ya, kaget nggak orang tua? Enggak sih, katanya jalanin aja. Jalanin aja ya, apalagi cewek ya. Teman-teman ya tadi ya, kita kembali lagi bahwa rezeki sudah ada yang ngatur, rezeki tidak hanya seputar gaji saja. Saya yakin teman-teman justru yang laki-laki ini nanti langkahnya lebih panjang ya. Anda bisa ngajar di mana-mana ya. Mbak Nadia, saya tahu banget BUMN itu berkali-kali lipat dari PNS ya. Kebetulan suami saya di BUMN, jadi saya tahu persis. Tapi saya yakin teman-teman eh, ya itu tadi ya, setiap tahun pasti pemerintah itu memikirkan kesejahteraan pegawainya, kesejahteraan ASN. Jadi insya Allah terus ya kesejahteraan selalu akan dipikirkan begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini ya bisa berinovasi ya teman-teman ya. Inovasi itu kembali lagi ke dirinya ya teman-teman ya, bisa dalam hal apapun. Jadi teman-teman nggak hanya berpikir sebatas tempat pekerjaan Anda ya, Anda bisa melangkah ke apa namanya dengan cepat. Dan kalau teman-teman kalau zaman dulu itu kan kenaikan pangkat, kenaikan jenjang itu 4 tahun seperti itu ya teman-teman ya. Ya, tapi nanti kalau di zaman sekarang ini dengan adanya sistem merit, dengan adanya fungsional, Anda langkahnya lebih cepat teman-teman. Kakinya lebih panjang, langkahnya lebih cepat. Makanya sekarang teman-teman tahu sendiri ya, banyak banget peneliti-peneliti profesor riset ya, itu dari anak-anak muda ya, teman-teman. Oke. Lanjut teman-teman. Mbak Nadia, silakan dicolek temannya. Saya mau colek Mbak Rahmatika. Alasannya karena kayaknya pengalamannya banyak. Jadi mari kita dengarkan pengalamannya. Monggo Mbak Rahmatika. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Dewi, biasa dipanggil Tika. Saya lahir di Brebes, Ibu, Jawa Tengah, tapi ngapak ya, nggak kayak teman-teman yang lain. Halus, saya agak kasar bahasanya, Bu. Enggak, tapi ini suaranya halus loh Mbak. Iya, ini Harus ada tektokan soalnya ya Mbak ya. ini Baru keluar kalau ngapaknya ya. iya kalau ngobrol kayak gini nggak Bu, tapi kalau udah ngegosip itu udah keluar. Terus saya tinggal tetanggaan sama Mbak Dwi ini ternyata saya di Sukma Jaya Depok, Geria Pesona Alam. Deket sih, masih satu kecamatan ya Mbak, berarti ya kecamatannya Saya Cilodong bukan ya? iya Cilodong, Iya Cilodong. Cilodong. Kalau Mbak Dwi ini berarti tetangganya Ayu Ting Ting ya Mbak. Iya, saya tinggal di Depok. Terus hobi saya itu kulineran, Bu. Saya ini masa-masa 3 bulan itu pengen makan apa aja ini, soalnya eh, mungkin nanti Pak Resta mengalami mungkin ya kalau pas pulang Indonesia tuh apa-apa pengen dimakan semua. Jadi masih hobi ke sana kemari untuk cari makanan di jalan-jalan gitu, Bu. Terus apalagi tadi ya Bu? Kenapa pengen jadi Oh, PNS? kalau saya tuh ceritanya agak ada sedihnya sih Bu sebetulnya Bu. Sampai akhirnya pulang ke Indonesia terus daftar PNS gitu. Jadi saya itu punya mertua laki-laki. Nah, beliau itu sakit Bu, udah lama sebenarnya sakitnya. Waktu saya mau ujian disertasi itu sekitar bulan Agustus 2023 itu lumayan tambah parah, itulah sakitnya udah komplikasi dan udah sering bolak-balik ICU, udah koma gitu, sering koma gitu.
Akhirnya tuh suami saya kan waktu itu kami di Jepang Bu, sekeluarga. Nah suami saya pulang ke Indonesia, terus bapak mertua saya itu yang dulunya tidak pernah menyuruh kami pulang ya Bu, maksudnya tidak pernah, ya tidak jarang lah, tidak pernah ngomong pulang ke Indonesia ya, kerja di Indonesia kayak gitu tuh. Waktu itu tuh tanya, nggak nggak kerja di Indonesia aja gitu kan. Terus akhirnya waktu bulan September, saya ingat itu tanggal 21 September saya baru wisuda. Dan kalau tidak salah seminggu setelah itu udah penutupan tes PNS, jadi sudah penutupan pendaftaran. Saat itu saya kepikiran ya, walaupun sudah kerja juga di Hiroshima waktu itu di research center ya, di sana sudah bekerja sama sensei, sudah sama profesor saya, bantu-bantu penelitian gitu. Terus suami saya tanya, apa nggak coba daftar PNS gitu. Tapi pakai adanya kan ijazah harus ada SK penyetaraan ya, Bu. Waktu itu saya pikir seperti itu. Ternyata tidak. Waktu saya baca, oh ternyata bisa pakai bukti penyetaraan, screenshot bukti penyetaraan saja. Terus saya coba daftar, saya tanya-tanya ke rekan yang sudah masuk, katanya oh bisa WFA dan lain sebagainya gitu. Katanya oh kayaknya enak ini kerjanya. Terus saya coba daftar, pas sudah lolos SKD, ketika tahap SKB itu bapak mertua saya malah mendahului, jadi belum sempat prosesnya selesai sudah nggak ada gitu, sudah meninggal. Tapi ya sudahlah, sudah kadung di pertengahan jalan ya Bu ya. Jadi ya udah saya lanjutkan saja. Kemudian prosesnya saya ikuti, alhamdulillah diterima. Kemudian saya mengajukan resign di Hiroshima. Setelah itu bulan Februari saya pulang ke Indonesia gitu Bu. Jadi memang awalnya sih permintaan orang tua, tapi bukan berarti sebenarnya ya saya juga ada keinginan untuk pulang ke Indonesia karena memang saya ingin punya anak lagi, Bu. Anak saya sudah usia 5 tahun, saya ingin punya anak lagi, tapi saya tidak mau melahirkan lagi di Jepang. Cukup sekali seumur hidup, saya nggak mau mengulangi masa-masa itu karena memang pengalaman saya mungkin kurang enak lah waktu itu melahirkannya, dan karena sendiri ya Bu ya, jadi pokoknya saya kalau pengen punya anak lagi saya pengen di Indonesia gitu yang ada keluarga, dan memang pengen pulang Indonesia suatu saat gitu. Rezekinya memang akhirnya ketika lulus alhamdulillah keterima BRIN gitu Bu, ceritanya agak panjang. Suaminya udah masih di Jepang apa udah balik, Mbak? Suami akhirnya pulang juga Bu, karena kan memang tadinya berangkatnya pakai itu ya Bu, visa dependen ya, COE gitu. Jadi tidak bisa melanjutkan kerja, waktu itu kerja di sana. Jadi akhirnya pulang juga ke Indonesia. Alhamdulillah mungkin ya saya yakin sih kalau misalnya kita ridhonya orang tua ya Bu, itu walaupun kita kayak setengah hati kok, yang dipermudah itu yang ridhonya orang tua gitu. Waktu itu ya saya sempat sudah daftar postdoc juga gitu. Setelah kontrak saya selesai sama profesor saya itu saya mau melanjutkan postdoc, tapi kayaknya kok yang di ijabah itu yang doanya orang tua. Jadi akhirnya ketika pengumuman postdoc setelah pengumuman SKD itu ternyata postdocnya tidak dapat pendanaan. Ceritanya seperti itu. Ada hikmahnya ya Mbak. Ada hikmahnya, insya Allah Iya. ada hikmahnya. Dan mudah-mudahan ini setelah ini juniornya nambah ya Mbak ya. Amin. Amin ya. Memang berarti itu angan-angan dari mertua juga ya Mbak. Paling nggak kan dengan Mbak Matika balik ke sini kan bisa deket, bisa ziarah ya gitu ya Mbak Tika ya. Iya. Bisa itu. Iya, jadi dulu saya menikah langsung ke Jepang itu belum pernah kami itu berlebaran bareng Bu. Jadi niatnya oh ya nanti insya Allah kalau keterima kan berarti pas lebaran bareng gitu. Ternyata kemarin pas kumpul-kumpul gitu sudah nggak ada gitu ya Bu. Tapi memang ya semua insya Allah lah ada hikmahnya gitu.
Betul sekali Mbak Mm-mm. Tika ya, luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat ya. Ini pengorbanannya sudah luar biasa sekali ya teman-teman ya, sampai meninggalkan yang di luar ya, Mas Agung. Terus juga semua intinya adalah mencari ketenangan ya. Mudah-mudahan teman-teman meskipun ya di BRIN, kita itu di BRIN dari 2021 ya teman-teman ya, BRIN itu ada ya, 2021, 2022, 3 tahun ini ya. Kita memang masih baru teman-teman ya, masih baru. Mudah-mudahan yang baru ini teman-teman juga bisa kuat ya ibaratnya, karena masih baru itu berarti kan terombang-ambing teman-teman ya, di sana di sini kita baru bergabung dengan gabungan dari 5 entitas ya, kemudian juga dari lembaga litbang di seluruh kementerian bergabung di BRIN. Teman-teman tentunya ini terus bertumbuh teman-teman, adik-adik ya, jadi sama-sama kita saling belajar ya di sini ya teman-teman. Kok begini mungkin banyak pertanyaan di benak adik-adik, kok nggak sama seperti yang di luar seperti itu ya, berkecamuk seperti itu, kok masih seperti ini teman-teman. Kita harus harus bisa beradaptasi dimanapun tempat kita berada ya rekan-rekan ya. Intinya adik-adik sekarang lebih fleksibel ya, bisa WFA, nggak harus ke kantor, meskipun untuk peneliti, sebagian peneliti memang itu berat ya rekan-rekan ya, karena nggak bisa ke kantor setiap hari, mungkin juga semua peralatan juga mungkin nggak bisa langsung diraih seperti itu. Tapi saya yakin teman-teman suatu saat lembaga ini yang terus bertumbuh ini di tangan adik-adik lah, mudah-mudahan jadi lebih baik ya, dengan adik-adik, dengan perekrutan diaspora seperti Mas Agung, Mbak Tika ya, bisa memberi gambaran, oh harusnya seperti ini ya, bisa berkontribusi pada BRIN di masa depan seperti itu. Terakhir ya Mbak Rahmatika, berarti nyolek Mas Tri ya. Kira-kira dari Mas Tri yang dikenal apa Mbak? Masih ada Mas Tri sama Mas Ibad pengen. Oh, ada 2 ya? Mm-mm. Mas Ibad. Oh ya, Mas Ibrahim. Oke. Silakan Mbak, dicolek yang Mas siapa? Tri dulu boleh Bu. Karena apa? Karena Dari Mas suaranya Tri, enak 2 minggu. kalau bikin Suaranya learning enak. journal. Oh iya. Monggo Mas Tri. Makasih banyak Mbak Tika. Makasih banyak Bu. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tri Atmaja, nama panggilannya Aat Bu. Sekarang tinggal di Bandung, tapi keluarga saya, anak istri lagi di Tokyo Bu, yang S2. Gitu. Jadi long distance relationship ya Bu ya. Kemudian saya dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer. Hobi saya renang dan memanah. Terus pengalaman setelah kuliah, saya lulus tahun lalu 2023 bulan Agustus, kemudian melanjutkan sebagai konsultan di salah satu lembaga internasional di Bali waktu itu Bu, tapi kerjanya remote, jadi saya kerja dari rumah. Kemudian motivasi saya kebetulan karena sebelumnya nggak ada sama sekali orang di keluarga saya yang jadi PNS, jadi ini saya yang pertama Bu. Cukup kaget dan memang diminta orang tua juga untuk jadi PNS karena sebelumnya kerja saya loncat-loncat di berbagai lembaga konsultan gitu, termasuk setelah S3 tadi. Tapi yang paling menonjol itu karena di BRIN itu punya fleksibilitas, saya kira setelah jadi PNS itu rencana saya bakal mati gitu, bakal selesai. Ternyata masih boleh dilanjutkan postdoc, kemudian jadi VR, termasuk tadi ngajar dan lain-lain. Jadi masih terpenuhi beberapa rencana saya yang ingin saya lakukan, meskipun sebagai PNS gitu ya. Jadi ada fleksibilitas di situ. Jadi itu sih kurang lebih motivasi saya daftar PNS, terutama di BRIN. Makasih Mas Tri. Berarti Mas Tri sudah dalam banget ya tahu BRIN-nya ya. Bisa begini gitu ya. Kebetulan sebelum saya menjadi BRIN itu, saya kerja dengan lembaga tadi konsultan dan kita dapat pendanaan dari Japan Science and Technology Agency, semacam BRIN-nya di Jepang. Kita menganalisis research and development di Indonesia, trend dan progress-nya. Kita kolaborasi dengan Pak Dudi sama Bu Ajeng dari Deputy Policy sama Deputy satu lagi Bu Ajeng itu pendanaan ya. Jadi kurang lebih tahu pemahamannya gitu, dan Pak Dudi tahu juga saya
gitu. Jadi tahu dalam-dalamnya sedikit banyak begitu, Bu. Jadi tertarik untuk ikut serta di sini. Kurang lebih segitu sih, Bu. Luar biasa pengalamannya Mas Tri ya. Masih muda tapi udah kemana-mana. Oke. Yang terakhir Mas Tri, colek Mas Ibrahim karena apa nih? Sama-sama Jawa lah ya. Sama Jawa. Oke. Monggo Mas Ibrahim. Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Ibrahim Ahmad Ibadur Rahman, bisa dipanggil Ibad. Saat ini domisili saya ada di Jakarta Timur Bu, di Condet. Untuk asalnya saya satu kampung dengan Mas Herjin dari Kota Malang. Saya lahir dan besar di Malang sampai S3. Saya juga kuliah di Malang Bu. Saya lulusan dari Universitas Brawijaya lewat program PMBSU Bu, selama 4 tahun untuk S2, S3. Kemudian saat ini saya tergabung di Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi di Serpong Bu. Kemudian hobi saya olahraga, badminton, futsal, sama juga bermain rugby Bu. Kemudian kalau pengalaman kerja mungkin belum ada Bu, karena saya baru terus di Juli 2023 kemudian langsung daftar BRIN ini. Cuma sebelumnya sempat juga waktu menyelesaikan disertasi saya selama 6 bulan sebagai itu di visiting researcher di Yamaguchi University Jepang. Kemudian motivasi jadi PNS. Yang pertama ini Bu, dari keluarga saya sendiri kebetulan ada istri dan orang tua saya yang juga sudah PNS. Jadi ada di situ ada info yang bisa saya gali, ada ketertarikan juga. Kemudian yang kedua, ini Bu, saya ada ketertarikan di lingkup riset karena pengalaman ketika menyelesaikan disertasi saya rasa kok masih banyak yang bisa saya gali lagi dan bisa dilanjutkan, maka ya BRIN inilah yang cocok sebagai wadah untuk melanjutkan aktivitas riset saya. Motivasi ketiga kemarin ini Bu juga saya cari tempat kerja yang bisa dekat dengan istri saya. Begitu. Luar biasa Mas Ibrahim ya. Jadi teman-teman, motivasi ini yang penting sekali ya teman-teman ya, adik-adik ini ya, motivasi ini yang sangat penting sekali. Paling enggak teman-teman ketika melangkah ingat suka dukanya ketika mencalonkan jadi PNS dan sebagainya ya. Waktu kita tinggal 1 JP lagi ternyata teman-teman, tapi tidak apa-apa ya. Ini adalah salah satu pengalaman yang berharga bagi kita teman-teman. Di agenda 3 ini tujuannya untuk untuk mengetahui posisi Anda sebagai ASN itu, paling tidak ketika Anda sudah punya motivasi yang kuat, teman-teman, insya Allah ya Anda yakin ya dan optimis dan segala bentuk ya masukan yang baik positif maupun negatif bisa teman-teman terima ya sebagai seorang ASN itu sendiri. Nah, di agenda 3 teman-teman di MOC kemarin teman-teman ya sudah belajar sepintasnya, sekilasnya tentang, kalau ingat, yang diingat apa teman-teman dari MOC? Tiga dari teman-teman sini ya bisa sharing apa yang teman-teman masih ingat ketika MOC berkaitan dengan agenda 3. Smart ASN Smart apa ya, Bu? ASN. Kira-kira apa Mbak kalau Smart ASN isinya? Kayak penggunaan digitalisasi apa ya, Bu? Oke, betul. Oke, Smart ASN ya, Mbak Rahmatika. Oke, lainnya teman-teman 2 lagi saya minta sharingnya. Yang diingat saja, nggak apa-apa, dari agenda 3 itu apa? Oke. Blank? Oke, nggak apa-apa teman-teman kalau ngeblank ya, kita sama-sama belajar ya hari ini berkaitan dengan agenda 3 ya. Oke, lanjut saja ya teman-teman. Oke, nih teman-teman ya. Jadi target kita di agenda 3 membekali peserta dengan pengetahuan dan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, di sini ada 3, ingat teman-teman ya. Fungsi Anda sebagai ASN adalah yang pertama, pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa.
Kalau di agenda 1 ya rekan-rekan, Anda itu dibekali dengan nilai-nilai ya teman-teman untuk mendukung fungsi ASN yang perekat dan pemersatu bangsa ya. Nah, kalau di agenda 3 kira-kira yang mana rekan-rekan? Pelaksana kebijakan publik atau plan publik? Di agenda 3. Oke. Yang mana nih teman-teman? Pelaksana mungkin ya Bu. Pelaksana. Betul, Pelaksana. pelaksana kebijakan publik. Kalau agenda 2 berarti pelayan publik Pelayan publik. ya. Jadi ada 3 ini rekan-rekan ya, fungsi ASN ya. Jadi di agenda 1 Anda dibekali nilai-nilai ya, cinta tanah air ya untuk menjalankan fungsi Anda fungsi ASN Anda yang perekat dan pemersatu bangsa. Kalau yang di agenda 2 itu nilai-nilai dasar ya sebagai seorang pelayan publik. Dan yang ketiga ini di agenda 3 ini teman-teman sampai dengan hari Rabu kita akan sama-sama ya aktualisasi tentang nilai-nilai PNS ya, kedudukan Anda sebagai PNS, sebagai ASN ya teman-teman ya, sebagai pelaksana kebijakan publik yang tentunya memiliki nilai-nilai, memiliki manajemen ya, pengelolaannya bagaimana teman-teman ya, dan sehingga mampu memberikan dukungan pengelolaan tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif Smart ASN ya. Jadi teman-teman kalau di Grand Design Reformasi Birokrasi rekan-rekan yang dimulai dari 2010 ya, jadi tahunnya SBY dulu teman-teman. Di 2010 itu Grand Design-nya memang reformasi birokrasi. Salah satunya adalah kita itu diminta untuk mengubah mindset kita teman-teman ya. Mindset kita ya sebagai pelayan publik ya teman-teman ya, yang dibekali dengan nilai-nilai dasar. Jadi fokusnya di Latsar rekan-rekan ya pembentukan karakter ya sejak 2010. Kalau zaman dulu saya teman-teman bukan berakhlak ya, yaitu aneka. Nilai-nilai dasar ASN adalah aneka. Jadi memang kenapa perlu ditekankan nilai-nilai dasar teman-teman ya seperti teman-teman di agenda 1, di agenda 2 ya. Kalau mindset kita itu sudah diubah sesuai dengan nilai-nilai dasar, Anda internalisasi, maka aktualisasinya Anda akan seperti dengan yang nilai-nilai dasar yang Anda internalisasi tadi, teman-teman ya. Jadi fokusnya memang internalisasi nilai-nilai dasarnya itu sejak 2010, teman-teman. Ya, kemudian dari 2010 ya Grand Design kita ya teman-teman ya dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi nggak cuma di mindsetnya teman-teman ya di ASN-nya saja ya, tetapi juga di birokrasi itu sendiri, pemangkasan ya, penyederhanaan birokrasi teman-teman ya. Nah, di 2020 ya sejak zamannya Jokowi ya teman-teman, reformasi birokrasi itu sudah mulai dilakukan di sektor organisasinya. Jadi ada pemangkasan struktural ya supaya tidak membuat ribet. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau tahu dulu ada kalau teman-teman tahu dulu tuh ada eselon seperti itu ya pimpinan-pimpinan, sekarang dilebur ya teman-teman ya hanya menjadi eselon 2, eselon 1. Kemudian di bawahnya itu ada kalau teman-teman masuk ke pusat riset maka langsung dipegang oleh ketua kelompok riset ya teman-teman ya. Itu salah satunya adalah berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi ya. Dan sejak 2020 teman-teman perspektif Smart ASN ini mulai didengungkan ya rekan-rekan ya, khususnya untuk diawali dari teman-teman dari CPNS itu sendiri ya, karena semua serba digital begitu. Tapi saya yakin ya adik-adik ini kan generasi milenium ya, Gen Z ya, Gen Z itu sudah pasti mahir seperti itu ya. Nah, hasil belajarnya yang pertama adalah teman-teman diharapkan mampu memahami kedudukan peran hak kewajiban, kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Ini terangkum oleh materi manajemen ASN teman-teman ya. Jadi sekarang itu semua sudah menggunakan sistem merit teman-teman ya. Anda direkrut sudah dengan level S3. Tujuannya adalah supaya teman-teman itu sudah siap untuk belajar begitu, siap untuk kerja maksud saya, siap untuk kerja. Kalau zaman saya dulu rekan-rekan 2010 itu belum menggunakan konsep sistem merit ya. Jadi perekrutan itu masih S1 masih boleh ya. Setelah S1 teman-teman langsung sekolah begitu teman-teman ya. Jadi belum sampai bekerja di BRIN lama, teman-teman sudah sekolah dulu. Jadi langsung Latsar selesai langsung sekolah.
Nah, di 2017 salah satunya dengan penerapan sistem merit ini, maka perekrutan peneliti itu langsung ke S3 ya teman-teman ya, S3 begitu. Kemudian yang teman-teman peneliti yang dari S2 itu diberi waktu 5 tahun untuk menyelesaikan S2-nya untuk mempertahankan jabatan fungsional penelitinya. Tuh, teman-teman ya, dengan adanya sistem merit ini ya. Dan pengelolaan ASN semua sudah menggunakan digital ya, teman-teman sekarang ya, mulai dari 2020 itu. Kemudian yang kedua adalah mengaktualisasikan kemampuan kecakapan digital dasar pada perspektif literasi digital smart ASN ya, teman-teman. Mulai 2020 itu teman-teman ya, kita presensinya menggunakan presensi menggunakan HP ya, teman-teman ya, bisa menggunakan presensi. Kalau yang dulu itu zaman saya yang dulu harus tatap muka ke kantor ya, teman-teman, sebelum 2020 ya, sebelum pandemi seperti itu ya. Semua sekarang serba digital ya. Sudah ada pandemi. Nah, di agenda 3 ini, jadi fokus kita itu adalah pendalaman substansi smart ASN dan manajemen ASN. Tentunya rekan-rekan itu tidak bisa hanya dengan waktu 5JP ini ya, rekan-rekan ya. Makanya ada penugasan-penugasan itu sebagai salah satu amanah dari pelatihan yang dilakukan secara distance learning seperti ini, secara blended ya, teman-teman. Jadi teman-teman aktualisasinya ya, ada aktualisasi dengan menggunakan video, dengan pembuatan makalah, itu salah satu amanah dari aktualisasi ya, mengaktualisasikan dari agenda 3 itu sendiri, rekan-rekan. Nah, saya ingatkan kembali rekan-rekan ya, kita sama-sama di agenda 3 ini kita berkomitmen yang pertama itu disiplin, teman-teman. Jadi Latsar ini salah satu pembentukan karakter yang ditekankan adalah disiplin, teman-teman ya, disiplin ya. Paling tidak kalau disiplin itu kita menghormati diri sendiri dan kita menghormati stakeholder kita, begitu rekan-rekan ya. Nah, di sini kita juga saling komunikatif, aktif, teman-teman. Saya yakin adik-adik di sini juga kreatif ya, rekan-rekan ya, Gen Z, Gen milenial, aktif, kreatif ya. Saling membantu teman-teman ya. Ingat di sini tidak ada ya, kita berkompetisi, tapi kita ingat tujuan kita di sini teman-teman ya. Kita ingin menghilangkan nilai C-nya. Saya titipkan kelas ini ya kepada Mbak Lina ya. Mbak Lina, pokoknya Mbak Leni ya, 9 orang di kelas 1D masuk ya, mudah-mudahan semua lulus ya. Kalaupun ada yang nanti capek, tolong kita saling memotivasi ya, kita saling mengingatkan teman-teman ya, bahwa ini adalah keinginan kita ya, untuk jadi PNS itu keinginan kita teman-teman. Dan ini ingat ya bahwa segala sesuatu ya, tugas-tugas yang diberikan itu sebenarnya bernilai positif teman-teman ya, bernilai positif, kita bawa happy teman-teman dengan semangat dan bahagia, insya Allah ya tugas-tugas yang melelahkan misalnya ya akan menjadi lebih ringan seperti itu. Ingat adik-adik, zaman dulu saya Latsar itu nggak bisa distance learning seperti ini ya, kita harus tatap muka langsung ya. Jadi itu menurut saya kalau di zaman seperti ini ya, mungkin yang punya bayi itu dirasa lebih berat ya teman-teman ya. Jadi anggap ini adalah salah satu kemudahan ya teman-teman ya, kemudahan untuk Latsar yang tahun ini begitu rekan-rekan. Nah, bentuk pembelajaran agenda 2 tidak jauh berbeda dengan agenda-agenda lainnya ya rekan-rekan. Pertama adalah belajar mandiri ya, Anda sudah belajar di MOOC teman-teman ya, mudah-mudahan masih ingat ya MOOC, pelajaran mandiri. Setidaknya teman-teman sudah membaca dulu ya. Kemudian dibawa ke sesi ini kita bisa berdiskusi ya, berbagi pengalaman teman-teman ya, tentunya ya dengan penugasan-penugasan asinkronus kita menggunakan multimedia teman-teman ya, karena mau nggak mau kita harus adaptasi ya, sudah harus beradaptasi dengan segala bentuk pelatihan-pelatihan di 2020 ke belakang ini teman-teman ya, distance learning, blended learning ya, memudahkan kita juga. Kemudian ada studi kasus, tanya jawab, dan tentunya penugasan ini adalah salah satu bentuk dari amanah asinkronus ya, karena pembelajaran sinkronus hanya 5JP saja rekan-rekan.
Nih, teman-teman ya. Di hari Senin kita hanya 2 JP saja, berarti nanti sampai jam 10:30 rekan-rekan ya. Kemudian kita akan bertemu lagi di hari Rabu ya, 3 JP teman-teman ya. Nah, di sela-sela hari ini rekan-rekan nanti kita akan ada penugasan asinkronus 15 JP yaitu di hari Senin 6 JP dan di hari Selasa ya, teman-teman. Nah, tentunya teman-teman sebenarnya nanti kalau teman-teman lihat di Kolabjar itu ada 6 penugasan ya rekan-rekan ya sampai dengan akhir ya. Tetapi di hari ini yang kami akan sampaikan nanti di sini ada hanya 4 saja teman-teman, 4 saja. 2 penugasan lain nanti kami akan jelaskan di asinkronus yang kedua nanti ya. Meskipun setelah asinkronus kedua ini langsung ke agenda 4 teman-teman, tapi kami harapannya biar teman-teman fokus dulu nih di hari Senin dan hari Selasa itu fokus pada 4 penugasan ya. Sisanya 2 hari teman-teman silakan melanjutkan setelah agenda 3 ya. Meskipun di JP-nya di hari Rabu tidak ada teman-teman, tapi sebenarnya itu adalah kelanjutan dari JP asinkronus di hari Selasa ya, yang nanti akan kami sampaikan sehingga teman-teman nanti bisa mengerjakan satu-satu begitu ya teman-teman. Yang 2 penugasan lainnya nanti akan kita bahas saat kita bertatap muka ya. Klasika 5 JP nanti di di Bumi Wiyata Depok. Teman-teman harus bersyukur ya. Kalau zaman dulu rekan-rekan adik-adik Latsar itu nggak ada yang di hotel ya. Kayaknya baru kali ini adik-adik ya yang di hotel. Ya, jadi adik-adik harus bersyukur sekali ya. Dulu itu kami itu Latsar itu di barak TNI seperti itu adik-adik ya, di asrama yang tentunya tidak senyaman sekarang yang di hotel ya. Ini salah satu yang harus adik-adik syukuri untuk Latsar yang di tahun ini. Nah, saya sedikit ngebut ya rekan-rekan. Kaitan agenda 1 dengan agenda 2 apa rekan-rekan bisa sharing mungkin? Agenda 1 dengan agenda 2 siapa yang mau sharing? Monggo. Mungkin kemarin udah dijelaskan ya. Kalau kemarin gambarnya mungkin gambar pohon ya rekan-rekan. Ini sekarang lebih detail lagi. Yuk, siapa yang mau sharing? Ini habis liburan loh kemarin. Habis long weekend ya, tentunya udah dites baterainya. Oke. Jadi rekan-rekan, Latsar ini intinya adalah pembentukan karakter. Ya, pembentukan karakter. Dimulai dari internalisasi nilai-nilai dan kemudian Anda mengaktualisasikan ya, Anda mengaktualisasikan. Makanya ada penugasan asinkronus sebagai salah satu bentuk aktualisasi Anda. Nah, di Latsar ini selain pembentukan karakter, juga teman-teman dikuatkan kompetensi bidang tugas Anda ya. Makanya Anda kemarin nanti akan bertemu dengan BOSDM, teman-teman ya. Kemudian nanti teman-teman juga akan bertemu juga dengan kemarin BOSDM ada PKTBT ya rekan-rekannya, penguatan bidang tugas, dan kemudian nanti di agenda coaching mentoring ya rekan-rekan itu salah satu dari penguatan kompetensi teknis bidang tugas Anda ya. Jadi internalisasi dari pembentukan karakter dan penguatan teknis bidang tugas. Nah, di agenda 1 rekan-rekan kemarin sudah dibekali tentang kesiapsiagaan bela negara, analisis isu kontemporer, kemudian wawasan kebangsaan. Ini adalah pondasi yang harus kuat teman-teman ya. Jadi untuk Latsar ini yang pertama itu harus cinta tanah air. Kalau Anda sudah kuat pondasinya, rekan-rekan, maka pilar-pilar yang lain akan saling menguatkan begitu. Ya, di sinilah Anda harus kuat ya. Saya balik ke Indonesia karena saya ingin membangun negara ya, seperti itu teman-teman ya. Sebagai bentuk loyalitas saya kepada negara. Nah, di sini dikuatkan di agenda 1, teman-teman. Kemudian nanti teman-teman di agenda 3 ya, di paling ujungnya atau kemarin kalau digambarkan mungkin sebuah ada genteng ya teman-teman. Di agenda 3 itu posisi Anda sebagai PNS rekan-rekan ya. Posisi Anda sebagai PNS, bagaimana dengan posisi Anda itu kedudukan Anda bisa menangkal serangan-serangan dari luar ya teman-teman ya. Serangan-serangan dari luar. Jadi tahu posisi Anda. Oh, posisi saya itu sebenarnya adalah pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat pemersatu bangsa. Makanya Anda nanti akan dibekali namanya manajemen ASN dan smart ASN. Karena PNS sekarang itu ya rekan-rekannya harus profesionalitas, harus profesional ya dan berkarakter.
Nah, berkarakternya ini akan disokong dengan nilai-nilai yang sudah Anda tanamkan ya di agenda 2 ya rekan-rekan ya, ada berakhlak. Nah, berakhlak ini tentunya nanti nilai-nilai ini teman-teman ya akan Anda aktualisasikan dalam setiap kegiatan Anda. Ya, nanti di agenda 4 ya teman-teman saat Anda merancang aktualisasi teman-teman nilai-nilai yang kemarin Anda pelajari di agenda 2 itu harus ada dalam setiap kegiatan-kegiatan Anda sebagai seorang periset teman-teman. Begitu ya. Jadi ini saling terkait teman-teman. Diawali dengan penguatan Anda cinta tanah airnya ya untuk mendukung di agenda 3 sebagai ASN, maka dibekali juga dengan nilai-nilai dasar ya, nilai-nilai dasar yang harus Anda terapkan dalam kegiatan Anda sehari-hari. Begitu rekan-rekan. Nah, ini adalah kita lihat ya teman-teman ya, nantinya kedudukan hak dan kewajiban kode etik ASN itu di hari pertama ini rencananya mudah-mudahan manajemen ASN teman-teman spill ya sedikit-sedikit ya. Nanti sisanya akan kita sampaikan lagi di sinkronus yang kedua. Sorry teman-teman ini. Oke, kita lihat video Bangga Menjadi Indonesia ya. Stop share dulu ya. Nah, menurut adik-adik ya, tadi kan kita lihat sekali ya Indonesia ini kaya sekali rekan-rekan. Menurut rekan-rekan di sini adik-adik di sini PNS seperti apa ya yang seharusnya Indonesia ini punya teman-teman. Ya, PNS seperti apa ya teman-teman ya, karakternya seperti apa ya untuk mengelola potensi Indonesia yang besar ini rekan-rekan. Yo, satu-satu harus jawab ya. Mbak Leni dulu langsung saya colek nih ya. Ini malu-malu kucing teman-teman, padahal pinter-pinter. Mbak Leni, yuk Mbak Leni. Karakter seperti apa, kemudian PNS seperti apa yang Indonesia harus punya ya, karena Indonesia ini sangat kaya sekali. Menurut saya PNS yang pastinya sesuai dengan orientasi berakhlak itu pasti. Jadi di situ udah mencakup di dalamnya ada jujur, disiplin, kemudian bertanggung jawab kayak gitu. Jadi serta ada salah satu dari fungsi bela negara ya, karena di situ kita loyal, kemudian mengembangkan semua yang ada potensi kekayaan alam, sumber daya alam secara bijak seperti itu. Jadi sesuai dengan profesinya masing-masing. Utamanya kalau misalnya peneliti yang melakukan pengembangan potensi yang ada di Indonesia
dengan penelitian, sehingga penelitian yang dihasilkan itu untuk kemajuan bangsa juga begitu. Luar biasa Mbak Leni. Mbak Leni, teman-teman tahu nggak kenapa kita itu dibekali tadi cinta tanah air ya? Kalau dulu malah latsarnya malah dirindam. Kenapa sih kita kayak militer gitu? Mungkin pertanyaan teman-teman ya. Kenapa coba teman-teman? Tahu nggak? Untuk bela negara mungkin, Bu. Iya, karena ya, jadi ujung tombaknya negara itu kan untuk dalam posisi kita apa namanya di penjagaan negara itu yang pertama itu kan TNI ya rekan-rekan ya, polisi. Kalau TNI sama polisi nggak ada, kita teman-teman ya, makanya di Korea Selatan itu ada wajib militer ya. Ini kenapa? Kita kan PNS, kok kita harus militer seperti ini? Ya karena itu tadi teman-teman, kalau TNI dan polisi tidak ada, maka yang berkewajiban untuk mendukung, untuk apa namanya? Untuk di garda terdepan itu di PNS teman-teman ya. Jadi nilai-nilai dari bela negara itu tetap juga harus PNS punya teman-teman. Apalagi di peraturan yang sekarang teman-teman ya, di peraturan apa namanya di PP di Undang-Undang ASN ya. Jadi teman-teman yang teman-teman pelajari di agenda 3 itu kan di Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 teman-teman ya. Dan sekarang sudah diperbarui lagi ada Undang-Undang ASN namanya, tahu nggak teman-teman Undang ASN yang terbaru? Nggak ada ya. Di MOC itu masih Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 ya. Dan sekarang sudah ada lagi namanya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2013 teman-teman. Di situ menyebutkan bahwa TNI, polisi itu bisa mengemban salah satu dari tugas dari PNS itu sendiri. Begitu juga PNS ya bisa menjalankan tusi jabatan pimpinan tertentu di TNI maupun polisi. Jadi sudah sefleksibel itu teman-teman antara TNI, Polri dan juga PNS ya. Bisa dimutasi di apa namanya di kalangan TNI satu lagi ya dari Mas Agung deh, Mas Agung dulu. Mas Agung ya. Iya, Bu. Karakteristik apa yang harus ASN punya ya untuk mengolah bangsa yang begitu besar ya? Sebenarnya sih yang apa ya Bu, tadi kan sudah emang berakhlak itu kan memang sudah satu apa ya, nilai dasar yang perlu dimiliki orang. Makanya itu kan, sudah apa, harus, diterapkan kita sebagai ASN. Selain itu kalau menurut saya tadi kita juga harus menyadari bahwa, eee, ya emang negara kita kan akan apa, sungguh kaya akan sumber daya alam, budaya, dan itu tuh kita harus bisa memanfaatkan peluang kalau menurut saya gitu loh. Jadi karena kita kaya itu, jadi selain kita dengan basic apa, nilai dasar itu kita juga harus apa ya, bisa berpikiran terbuka untuk bisa memanfaatkan peluang dari, kekayaan yang ada di Indonesia itu menurut saya. Terima kasih Mas Agung ya. Jadi dari Mbak Leni dan Mas Agung saya apa namanya saya rangkum. Yang pertama adalah PNS-nya itu harus memiliki apa nilai dasar, berakhlak seperti itu ya. Kemudian juga pastinya teman-teman nanti kalau sudah masuk ke peneliti akan punya yang namanya etika profesi teman-teman ya. Etika profesi di situ itu turunan dari berakhlaknya. Jadi berakhlak itu fundamental dari ASN itu sendiri, tapi nanti setelah Anda masuk ke profesi, nanti ada yang namanya etika profesi, teman-teman. Dan tadi yang sempat Mbak Leni sebutkan adalah profesional ya. Kita bisa berkarya dengan profesi kita yang masing-masing, teman-teman ya. Oke. Nanti saya tambahkan satu lagi ya, di ASN itu perlu adanya apa namanya? Bebas keterlibatan, kita tidak boleh terlibat dalam politik praktis teman-teman ya, dan ini adalah kita bebas dari KKN ya. Kalau kita masih terikat dengan kita masih apa namanya masih KKN teman-teman ya, aduh ini negara ini besar sekali teman-teman, pastinya banyak kecurangan di situ ya. Jadi setiap ASN itu harus
berlandaskan non korupsi ya, kolusi dan nepotisme teman-teman. Oke, saya lanjut ya. Saya akan cerita tentang undang-undang yang baru, teman-teman, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, sama-sama tentang ASN ya. Ini adalah perbaruan dari Undang-Undang Nomor 5 yang teman-teman sudah pelajari di MOOC. Hal-hal baru ya, rekan-rekan. Nih. Nah, ini teman-teman ya, hal-hal baru yang ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ya. Yang pertama, Undang-Undang ASN memberi hak yang sama bagi PNS dan P3K. Teman-teman, perekrutan di tahun sebelumnya, BRIN itu adalah perekrutan P3K, teman-teman ya. Adik-adik udah tahu ya bedanya P3K sama PNS itu apa? Yang mencolok, yang adik-adik tahu nggak bedanya P3K sama PNS? Saya colek juga ya, nggak apa-apa ya, saya colek ya, supaya pengen tahu responnya saja. Mbak Dwini tahu nggak bedanya P3K sama PNS? Yang Mbak Dwini tahu apa selama ini? Iya, kalau yang saya tahu terkait masa kerja ya Bu, kalau PNS itu kan udah jelas sampai pensiun. Ya mungkin Oke. tergantung juga jabatannya gitu. Kalau ada yang usia Mm-mm. 58 dan seterusnya. Kalau misalkan P3K ini, kalau nggak salah ada evaluasi setiap 5 tahun gitu Bu. Betul Yang ya, saya tahu gitu. betul. Yang pertama tadi Mbak Dwini tentang masa kerja ya, masa kerja betul. Masa kerjanya karena P3K ini kan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja. Jadi berdasarkan kontrak teman-teman ya, setiap 5 tahun diperbaharui. Kalau kinerjanya bagus bisa dilanjutkan kontraknya, tapi kalau tidak maka tidak bisa juga tidak diperpanjang. Nah, teman-teman harus bersyukur ya. Ini kalau teman-teman ini kalau yang cewek seperti saya ini biasanya bersyukur, aduh tenang gitu ya. Tapi ntar teman-teman ya kita lihat di undang-undang baru di pemberhentian PNS ya, PNS ya, ASN itu salah satunya adalah kalau kita tidak berkinerja, maka kita bisa diberhentikan, teman-teman. Jadi jangan karena kita itu PNS nyaman ya, kita nanti kalau PNS mah insya Allah nggak akan dipecat. Oh tidak, teman-teman. Di undang-undang yang baru ini, ketika kita tidak berkinerja, maka kita bisa diberhentikan. Oke, makasih Mbak Dwini ya. Oke, apalagi teman-teman? Selain masa kerja yang teman-teman tahu, saya colek lagi ya. Saya colek lagi Mas Halim, mohon maaf nih saya colek nih. Mas Halim, Ya, Bu. Mas Halim tahu nggak P3K sama PNS bedanya apa? Yang Mas Halim tahu? Setahu saya kalau di P3K itu tidak ada jenjang karir ya Bu. Dia masuk pada posisi itu, berarti kontraknya pada posisi itu tidak bisa naik. Tapi kalau PNS itu ada jenjang karir, kita bisa semakin naik gitu sih Bu. Betul sekali. Betul sekali Mas Halim ya. Ya, karena begini rekan kontraknya itu sebagai apa? Ya, kalau di P3K mungkin sebagai peneliti media. Jadi stop di situ teman-teman. Ya, kalau kita karena kita itu kan direkrut sampai pensiun nanti, berarti kita pasti ada jenjang karirnya. Oh, dari pertama, dari muda ya. Lah, kalau media kalau P3K karena ada perjanjian kontrak tersebut ya, kita butuhnya yang media misalnya ataupun yang peneliti pertama. Jadi tidak ada jenjang karirnya. Ya, karena nanti takutnya selama 5 tahun dia stop di situ. Ya, jadi tidak ada jenjang karir, betul kata Mas Halim ya. Ini saya percepat ya teman-teman ya. Oke, yang lain lagi kalau di undang-undang yang dulu teman-teman, P3K tidak dapat pensiun. Ya, tidak mendapatkan pensiun ya. Karena tadi ya dia dibatasi dengan kontrak 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun teman-teman. Tapi kalau sekarang teman-teman ya PNS dan P3K sama-sama memiliki hak yang sama, memiliki hak sama. Berarti mereka dapat gaji, dapat pensiun juga teman-teman ya, dapat pensiun ya. Meskipun tentunya nanti di undang-undang baru ini teman-teman peraturannya belum diturunkan ya. Kalau undang-undang yang lama itu kan Undang-Undang Nomor 5 2014 itu untuk P3K itu sendiri ada turunannya yaitu peraturan PP nomor 49 tahun 2018 ya yang di situ menjelaskan detail hak dan kewajiban P3K. Tetapi teman-teman yang di undang-undang baru ini turunannya itu belum ada ya. Peraturan yang terbaru belum ada ya. Jadi selama ini kita masih menunggu ya teman-teman untuk PP yang terbaru untuk P3K itu sendiri. Karena dapat pensiun juga tentunya di pensiun ini apakah sama ya batas
penerimaan pensiun. Kalau PNS itu 20 tahun masa kerja, kita nanti bisa pensiun dini, kita bisa dapat pensiun teman-teman ya. Tapi kalau di P3K itu kita belum tahu apakah berarti 4 kali kontrak seperti itu ya baru dapat pensiun seperti PNS atau bagaimana ya. Peraturannya belum terbit ya. Kemudian tidak lagi ada istilah PNS pusat dan PNS daerah teman-teman di sini ya. Kemudian semua sama ya. Jadi disebutkan di undang-undang yang baru ini ASN ya. Kalau di undang-undang yang lama itu dispesifikan ada instansi pemerintah dan instansi daerah begitu. Kemudian ini teman-teman ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Jadi semakin fleksibel ya. Kita bisa masuk ke ranahnya TNI dan polisi, polisi dan TNI juga bisa masuk ke ranahnya ASN ya, tentunya dengan ranah-ranah tertentu yang bisa bisa dilakukan ya teman-temannya, jabatan atau posisi yang tertentu juga ya, tapi semakin fleksibel ya. Kemudian selanjutnya ya, ini hak pegawai ASN ya teman-teman ya, Anda mendapatkan penghasilan, penghargaan ya, baik itu finansial maupun non finansial teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau berkinerja baik ya teman-teman ya, Anda sudah dapat tukin belum adik-adik? Tukin belum? Udah dapat gaji belum? Gaji Sudah, udah Bu. ya? Sudah, Nggak Ibu. dirapel. Zaman saya dulu dirapel 6 bulan ya. Ada tukin. Jadi gaji yang adik-adik dapatkan itu komposisinya ada gaji pokok dan gaji tunjangan kinerja rekan-rekan ya. Nah, di tunjangan kinerja nanti ketika Anda bekerjanya sangat berkinerja ya di SKP penilaian Anda nanti adik-adik ketika masuk jadi PNS itu nanti ada kontrak kerja ya dengan atasan. Nah, ketika Anda itu sudah misalnya Anda banyak sekali penghargaan, kemudian Anda juga sangat-sangat berkinerja di organisasi, maka penilaian Anda akan diberikan penilaian istimewa, teman-teman. Nah, itu akan mempengaruhi tunjangan kinerja Anda. Anda bisa mendapatkan tunjangan kinerja Anda atau penghargaan Anda yang bersifat finansial ini 150%, teman-teman. Ya, begitu. Kemudian nanti juga ASN juga mendapatkan tunjangan dan fasilitas ya. Tentunya kalau ini fasilitas jabatan tahu sendiri ya, kalau di JBT itu di jabatan pimpinan akan mendapatkan fasilitas mobil dan sebagainya. Tapi kalau kita masih di kroco-kroco mumet kayak gini ya, rekan-rekan ya, itu fasilitas Anda ya seperti tadi ya, dapat kursi, meja seperti teman-teman ya, fasilitas-fasilitas mungkin adik-adik nanti suatu saat akan mendapatkan pinjaman laptop dan sebagainya, teman-teman ya. Kemudian juga kalau untuk pegawai ASN akan mendapatkan jaminan sosial, kesehatan, kecelakaan kerja ya, jaminan kematian, pensiun dan hari tua. Kemudian pengembangan diri dan bantuan hukum ya. Nih, teman-teman, di poin 5 ya, untuk di Undang-Undang ASN yang baru kita bisa diberhentikan kalau kita tidak berkinerja, teman-teman, ya. Kalau yang di undang-undang dulu kan untuk pensiunnya bisa mengundurkan diri dan bisa bisa juga diberhentikan ya, baik itu secara hormat maupun tidak hormat ya, teman-teman. Tapi sekarang ditambahkan lagi di pasalnya yaitu bisa diberhentikan ketika kita tidak berkinerja, teman-teman. Kemudian yang poin penting dari undang-undang yang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 adalah kita tidak diperkenankan untuk mengangkat honorer. Jika ada organisasi yang mengangkat honorer, maka siap-siap akan mendapatkan sanksi. Begitu, teman-teman ya. Tuh kira-kira bunyi lainnya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi untuk manajemen ASN ini ya fokusnya adalah kita dituntut untuk menjadi ASN yang profesional, teman-teman ya, dengan hasil kinerja tinggi dan perilaku kita sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Jadi nanti teman-teman ketika Anda sudah menjadi PNS ya, Anda akan tanda tangan kinerja dengan atasan, teman-teman di situ akan Anda dilihat output Anda, kinerja Anda selama setahun, kemudian juga yang dilihat adalah perilaku Anda, apakah sesuai dengan berakhlak itu tadi. Ya, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk adik-adik yang CPNS ini, maka kontrak kerjanya adik-adik ya salah satunya adalah Anda itu lulus Latsar, itu kontraknya ya. Nanti kalau setelah PNS ya mungkin adik-adik
akan diminta untuk menyelesaikan HKM-HKM-nya ya. Tapi kalau untuk yang setahun ini adik-adik harus lulus LASAR ya. Tentunya tidak mudah juga untuk teman-teman periset kita ya, karena lulus LASAR adik-adik juga selain lulus LASAR, adik-adik juga harus punya kegiatan ya, kegiatan untuk menunjang proses lulus LASAR itu tadi ya, nanti yang akan dijelaskan saat agenda keempat begitu adik-adik. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di dasar manajemen ASN ini teman-teman ya, jadi setiap organisasi itu harus memiliki perencanaan kebutuhan ya. Jadi kira-kira membutuhkan dalam 5 tahun membutuhkan pegawai berapa begitu teman-teman. Nah ini berbedanya dengan tahun-tahun dulu, dengan tahun-tahun saya di awal direkrut teman-teman ya. Sekarang ini pengadaannya sudah sangat-sangat transparan ya. Adik-adik sudah lewat komputer ya teman-teman ya. Adik-adik mendaftarnya lewat komputer seperti itu kan teman-teman ya, sudah terintegrasi ya, sudah digital semuanya ya, supaya bisa diakses, supaya bisa terlihat oleh tidak secara tertutup ya teman-teman ya. Proses seleksinya secara terbuka, bisa diakses oleh orang lain teman-teman. Ya, perekrutannya seperti itu ya, transparan. Nah, di perencanaan kebutuhan itu sendiri, rekan-rekan itu juga akan melihat kebutuhan formasi ya. Jadi kalau zaman dulu itu mungkin merekrut pegawai mungkin karena kedekatan ya, karena kekeluargaan ya. Dari 2010 sudah tidak bisa lagi teman-teman dengan adanya reformasi birokrasi, apalagi dengan sistem merit 2017. Sudah tidak bisa lagi dengan sistem spoiler seperti itu ya. Spoil seperti itu ya. Jadi semuanya sudah bersifat merit ya. Jadi kualifikasi yang dibutuhkan sudah jelas, jumlah pegawai yang dibutuhkan sudah jelas teman-teman ya. Kemudian setiap organisasi harus punya gambaran ya formasi yang dibutuhkan. Oh, ternyata formasinya kami kekurangan S3 ya. Oh, ternyata formasinya kami kekurangan kualifikasi peneliti di bidang veteriner misalnya. Itu harus jelas perencanaan kebutuhan. Dan perencanaan kebutuhan di manajemen ASN ini teman-teman ini juga nanti ada penilaian yang tersendiri ya, penilaian dari sistem merit itu sendiri. Apakah sudah dilaksanakan di kementerian atau belum, teman-teman. Yang ketiga, penguatan budaya kerja dan citra institusi, teman-teman ya. Setiap institusi pasti punya nilai-nilai tersendiri, teman-teman ya, untuk sebagai untuk mendukung nilai-nilai yang ada dalam organisasi. Tentunya nilai-nilai itu juga tidak akan terlepas dari berakhlak, teman-teman ya. Makanya nanti teman-teman setiap profesi itu pasti punya namanya kode etik, kode perilaku, teman-teman di situ ya. Kemudian pengelolaan kinerjanya teman-teman, sudah harus jelas gradingnya ya, adik-adik sekarang peneliti muda, kemudian kebutuhan untuk peneliti madianya ya selama di 2029 butuh berapa, yang sudah harus punya berapa, formasinya bagaimana ya, itu sudah harus sekarang ini sudah harus dipunyai oleh setiap organisasi rekan-rekan ya, pengelolaan kinerjanya ya. Kemudian juga pengembangan talenta dan karir. Jadi adik-adik di sini untuk ASN itu dibekali pengembangan kompetensi ya rekan-rekan ya. Pengembangan kompetensi itu 20 JP setiap tahunnya ya adik-adik ya. Jadi adik-adik tapi kita ini kan sangat berkompetisi ya teman-teman ya. Jadi kita juga jangan hanya menunggu ya pelatihan-pelatihan yang memang terbuka untuk kita ya, yang memang didesain untuk kita teman-teman ya. Kita sekarang sudah harus bisa belajar ya teman-teman dari mana saja, di mana saja teman-teman ya, untuk pengembangan kompetensi kita ya. Karena sekarang ini beda dengan dulu adik-adik. Kalau Anda sekarang sekarang itu dengan sistem yang ketat sekali, dengan sistem pengembangan karir yang bagus, teman-teman itu akan cepat ya naik jabatannya. Kalau dulu enggak, rekan-rekan ya. Kalau dulu kalau enggak muda maka nggak bisa madya ya. Kalau sekarang kan nggak bisa loncat teman-teman ya, tergantung karya adik, prestasi adik rekan-rekan ini. Kalau prestasi Anda banyak sangat-sangat istimewa, maka teman-teman cepat akan naik ke jenjang selanjutnya begitu teman-teman ya. Nah, pengembangan
talenta dan karir teman-teman ini juga sudah dipikirkan oleh organisasi rekan-rekan ya. Rekan-rekan itu bisa dimutasi, bisa promosi ya, bisa promosi ya untuk naik jabatan ya, bisa di dalam instansi itu sendiri ya teman-teman ya, juga bisa ke luar instansi. Tentunya pengembangan talenta dan karir ini bisa terpotret ya teman-teman, bisa kita akses secara terbuka juga ya, ada ujiannya rekan-rekan ya, ada asesmennya ya. Adik-adik ya, mungkin setelah ini setelah jadi PNS, Anda akan di-asesmen di situ, dinilai apakah Anda itu layak, teman-teman ya, naik menjadi ketua Keris misalnya ya, ada asesmennya seperti itu. Ada UKOM-nya untuk kenaikan jenjang ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada di semua di pengembangan talenta dan karir Anda, teman-teman. Kemudian juga Anda akan diberikan penghargaan dan pengakuan, adik-adik ya. Tadi seperti saya contohkan ya, jadi ada yang berupa tunjangan secara finansial maupun non finansial, teman-teman. Finansial itu contohnya adalah kenaikan tukin Anda. Ya, biasanya kalau setahun ini kinerja Anda bagus, kalau cuma biasa-biasa aja 100%, teman-teman. Tapi nanti kalau Anda sudah mendapatkan penghargaan, kemudian predikat istimewa, maka tunjangan kinerja Anda bisa 150%. Dan di dasar manajemen ASN terakhir adalah pemberhentian. Ingat ya, teman-teman ya, kita bisa diberhentikan, bisa meminta sendiri untuk diberhentikan, tapi kalau kurang dari 20 tahun, ya adik-adik ya, maka kita tidak mendapatkan pensiun. Itu yang pertama ya. Yang kedua, di pemberhentian ada pemberhentian secara terhormat dan secara tidak terhormat, adik-adik ya, secara tidak terhormat dan secara terhormat. Dan yang ketiga, di poin undang-undang yang terbaru, maka ketika kita tidak berkinerja maka kita bisa diberhentikan, rekan-rekan. Sudah ada lagi teman-teman ya, 5 menit lagi. Sebelum itu saya stop di sini ya. Jadi di pengelolaan ASN sekarang ini, adik-adik ya, sudah lebih fleksibel lagi, adik-adik, sudah lebih kolaboratif lagi. Jadi karena kita ini berbasis kontrak, teman-teman, bukan P3K kontrak 5 tahun, bukan ya. Maksud saya kita ada perjanjian dengan kepala PR, kalau adik-adik sekarang ya, kepala PR. Kalau di saya berarti direktur ya, pengembangan kompetensi. Kita ada perjanjian ya. Setahun ini kamu mau ngapain? Ya, setahun ini kamu mau ngapain? Dan nanti akan terpotret pada hasil kerjanya dan akan dinilai perilaku adik-adik ya. Tentunya kontrak kerja adik-adik selama setahun ini, teman-teman, itu mengikuti kinerja pegawai adik-adik. Kalau adik-adik muda, berarti nanti pekerjaan-pekerjaannya adalah pekerjaan-pekerjaan level muda, seperti itu ya. Tujuannya untuk pemenuhan ekspektasi pimpinan. Jadi tugas-tugas dan kerja adik selama setahun itu diturunkan dari tusi organisasi. Tusi organisasinya apa? Turun ke kelompok riset, nanti turun lagi ke individu-individu. Jadi kinerja adik itu untuk mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan begitu ya. Dan itu terjadi dengan adanya dialog kerja antara pimpinan dan pegawai ASN, adik-adik. Ini besok ya rekan-rekan akan kita jelaskan ya. Oke. Kita sekarang karena kurang 5 menit lagi rekan-rekan ya, kita akan jelaskan tentang amanah dari asinkronusnya ya. Asinkronusnya. Nah, ini rekan-rekan ya. Nah, adik-adik sekarang di penugasan individu untuk hari ini yang akan diupload maksimal nanti malam, rekan-rekan ya. Tolong adik-adik sudah punya gambaran ya. Saya dalam 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, saya mau ngapain? Ini harus adik-adik punya ya. Adik-adik punya ya, tuliskan dalam kertas ukuran A4 dan sebagainya ya. Dan jangan hanya perencanaan saja adik-adik ya, tapi juga adik-adik jelas ceritakan juga apa yang teman-teman akan lakukan begitu ya. Jadi jangan cuma hanya mimpi saja, tetapi kira-kira apa yang akan Anda rencana konkret Anda apa dalam 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun ke depan. Kemudian learning journal untuk hari ini silakan dibuat ya. Nggak cuman hanya materi dari sesi sinkronis saja teman-teman ya. Teman-teman juga bisa pendalaman materi sendiri, boleh teman-teman diceritakan pada learning journal yang pertama ini ya. Kemudian tugas kelompok ini rekan-rekan nanti akan kita presentasikan di hari Rabu rekan-rekan ya.
Ini silakan Anda diskusikan dengan kelompok ya, diskusi isu aktual berdasarkan data dan fakta yang berkaitan dengan manajemen ASN. Mungkin di diskusi kelompok Anda sudah Anda gambarkan seharusnya ASN itu seperti apa, tapi ternyata realnya kok begini. Nah, itu silakan Anda ceritakan teman-teman ya dari materi manajemen ASN yang sudah Anda pelajari ya, baik secara MOC maupun secara sinkronus, teman-teman. Ada gap nggak ya di ASN preset yang sekarang? Ya, ini pembagian kelompok sudah saya bagi, teman-teman. Nanti lewat Mbak Leni tolong tuliskan di chat ya nomor HP Mbak Leni, nanti saya WA Mbak Leni, WA PPT ya. Kemudian juga saya minta Mbak Leni chat saya ketua kelompoknya siapa ya, karena saya perlu untuk upload di Collabjar-nya begitu ya. Kemudian ini penugasan untuk asinkronus hari Selasa ya, harusnya ada 4 ya teman-teman ya, tapi yang kedua kita skip dulu ya. Nanti akan saya jelaskan saat sinkronus yang kedua ya. Jadi kita fokusnya di 2 tugas dulu ya. Yang pertama di 1 tugas yang terakhir ya teman-teman. Yang pertama adalah learning journal kedua, dan kemudian teman-teman melanjutkan tugas kelompok yang hari sebelumnya begitu teman-teman. Oke, jelas ya? Jelas ya rekan-rekan ya. 2 tugas lagi nanti akan saya jelaskan di sinkronus yang kedua hari Rabu ya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Sebelumnya ini penutup dari sesi sinkronus yang pertama. Pikiran kita akan melahirkan tindakan ya. Tindakan menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan akan membuahkan karakter, dan karakter menciptakan nasib. Jadi mulailah kita dengan pikiran-pikiran yang positif ya rekan-rekan ya. Di agenda 2 kita sudah ada penanaman nilai-nilai berakhlak. Marilah terus kita tanamkan nilai-nilai berakhlak itu dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan adik-adik. Oke, rekan-rekan sudah 10.30. Mohon maaf apabila ada salah-salah rekan-rekan ya. Pembelajaran tidak hanya di sesi sinkronus, adik-adik bisa belajar ya di sesi asinkronus. Kita bertemu lagi di hari Rabu. Sebelumnya rekan-rekan takutnya lupa, di sesi hari Rabu kita foto bersama dulu ya. Oke. Ya, kita foto bersama dulu, foto KTP dulu ya teman-teman ya. Oke. Sebentar ya. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi gaya patriotik. Begini ya rekan-rekan ya. Oke. Takut lupa sesi kedua ya. Oke. 1, 2, 3. Sebentar ya. Tahan. Jangan merem dulu. Oke. Terima kasih adik-adik ya. Sampai berjumpa lagi pada sesi sinkronus kedua hari Rabu jam 8 ya. Mbak Leni sudah chat nomor HP? Oke. 08554062545 ya. Oke, nama pertama sebagai ketua kelompok ya. Jadi Mas Hairdin, oke, dan Mas Tri, oke, dan Mas Tri ya. Tetap saya simpan nomornya Mbak Leni ya. Terima kasih rekan-rekan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak Terima ya, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.